Salam anak-anak kami sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Baik, ketemu lagi dengan Seralpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi ekonomi di kelas 12 dengan topik akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, materi ini merupakan materi pertama di kelas 12 dengan kompetensi dasar mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, nantinya anak-anak kami akan mampu mendeskripsikan dan juga menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur dan juga penuh tanggung jawab. Baik, langsung saja kita bahas. Sebelumnya, coba kamu perhatikan gambar berikut. Baik, apa yang terlintas di benak kamu setelah memperhatikan gambar di atas? Nah, tentu anak didik kami sekalian sudah sering melihat ya gambar-gambar yang ada di layar ya. Nah, misalnya muncul sebuah pertanyaan ya. Nah, sering sekali kita mendengarkan sebuah perusahaan itu dikatakan sehat ya, ataupun kurang sehat gitu ya. Nah, pertanyaannya apa sih dasarnya sebuah perusahaan itu dikatakan sehat atau kurang sehat? Apa sih tolak ukurnya, kan begitu ya? Nah, tentu anak didik kami di sini sangat berhubungan dengan materi kita, bahwa sebuah perusahaan itu dikatakan sehat. Tentu informasinya yang pertama sekali itu dilihat dari sistem keuangannya ya, ataupun yang disebut dengan akuntansi nantinya ya. Begitu juga dengan bank ya, bagaimana bank itu mengelola keuangan dengan kompleksnya ya. Nah, maka tentu ada aturan ya yang terintegrasi, yang terinci dan juga tersistem gitu ya. Nah, itulah nantinya yang dimaksud dengan akuntansi itu ya nak ya. Nah, sama halnya seperti di perusahaan, tentu perusahaan itu dikelola oleh manajemen ya. Nah, ada top manajemen, middle manajemen. Nah, tentu top manajemen, contoh seorang direksi atau manajer mengambil sebuah keputusan, tentu membutuhkan sebuah informasi terlebih dahulu. Tentu informasi yang dimaksud adalah informasi keuangan ada ya, atau akuntansi begitu. Nah, sama halnya juga dengan investor misalnya ya. Bagaimana seorang investor itu menentukan keputusannya untuk menginvestasikan modalnya, tentu dia membutuhkan atau mempelajari terlebih dahulu sistem keuangan atau akuntansi daripada perusahaan tersebut begitu ya. Nah, juga anak-anak didik kami mungkin sudah sering melihat laporan-laporan keuangan ya, contoh-contoh neraca yang ada di media ataupun surat kabar dan di media lainnya ya. Nah, itu semua adalah bagian daripada akuntansi. Bahkan anak didik kami sebenarnya sudah dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menggunakan konsep akuntansi sebenarnya ya. Nah, misalnya di saat melakukan pembayaran sesuatu, Anda dikasih faktur misalnya ya, atau kwitansi. Nah, tentu itu adalah dasar-dasar akuntansi juga begitu. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita bahaslah lebih detail apa sih akuntansi itu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian akuntansi ya. Nah, jadi asal kata akuntansi itu berasal dari to account ya. Nah, yang artinya adalah menghitung. Nah, itu sebabnya nanti accounting ya, berarti mempertanggungjawabkan begitu. Nah, kemudian akuntansi itu secara arti luas ya. Nah, sering juga disebut dengan language of business ya. Nah, bahasa bisnis. Kemudian dalam arti sempit, bahwa akuntansi itu pencatatan ya, atau pengklasifikasian, pengiktisaran ya transaksi sehingga nanti terbentuknya laporan keuangan begitu ya. Nah, jadi dicatat, transaksi itu dicatat, kemudian diklasifikasikan, dikelompokkan, kemudian diiktisarkan, dan lahirlah nanti yang menjadi laporan keuangan. Dan laporan keuangan inilah nantinya yang menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait, ada pihak intern dan pihak ekstern nantinya ya. Nah, itu dia arti daripada akuntansi. Nah, sekarang kita lihat menurut beberapa para ahli misalnya ya. Nah, menurut Carl Warren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting ya,
bahwa accounting can be defined as information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Nah, kemudian menurut Asosiasi Akuntansi Amerika misalnya ya, nah akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan nantinya pengambilan keputusan dan juga penilaian yang jelas dan tidak membingungkan oleh penggunanya ya. Nah, kemudian menurut Sumarsono, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian. Nah, dari sini sebenarnya dapat anak-anak kami simpulkan bahwa pada dasarnya pengertian akuntansi itu adalah sama begitu ya, sehingga dapat disimpulkan ya, kita simpulkan saja bahwa akuntansi itu adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian atau keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi laporan inilah nantinya selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi. Pemakai informasi itu ya misalnya tadi saya katakan ada pihak bank yang memberikan kredit nanti atau pinjaman kepada perusahaan ya, kemudian ada juga manajer ya, nah ada juga pemerintah, bagaimana nanti pemerintah menentukan pajak, menentukan dasar daripada gaji tenaga kerja misalnya ya. Nah, ini semua dasarnya, artinya ini adalah informasi untuk mengambil sebuah keputusan begitu. Kita masuk tujuan dan manfaat akuntansi. Nah, jadi tujuan akuntansi itu, anakku sekalian, tentu memberikan informasi mengenai data ya, atau gambaran kondisi sebuah perusahaan maupun itu lembaga ya. Nah, yang mana nanti laporan ini, sumber ini dibuat secara terstruktur ya, atau terinci, teratur, dan saling terkait. Nah, inilah yang disebut dengan tersistem begitu ya. Sehingga atas dasar itu maka akuntansi merupakan sistem informasi begitu anakku sekalian. Jika kita lihat manfaat umum dan manfaat khususnya dapat kalian baca di sini. Manfaat umumnya itu tentu memperoleh informasi keuangan. Jadi semuanya memperoleh informasi ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita bahas dulu sedikit mengenai perkembangan akuntansi di dunia dan juga di negara kita Indonesia ya. Nah, sebenarnya sistem keuangan, pencatatan keuangan ini sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum Masehi ya, pada masa peradaban kuno. Tetapi nanti Luca Paciolo tahun 1494 mulai nanti melaporkan sistem tata buku yang berpasangan atau double entry bookkeeping namanya ya. Nah, kemudian dia kembangkan terus, kemudian dia mencatat dalam sebuah buku, dan akhirnya nanti Eropa menggunakan sistem kontinental ya, tata buku. Adanya revolusi industri, yang mana anak kami udah paham revolusi industri itu artinya industri semakin berkembang di Eropa pada saat itu, yang dimulai dari negara Inggris ya. Nah, industri berkembang pesat di mana-mana, artinya bahwa transaksi ekonomi itu semakin kompleks. Tentu keuangan itu juga harus dicatat ya, dan secara teratur begitu. Nah, kemudian sistem kontinental ini mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon namanya ya. Nah, sistem Anglo-Saxon ini nanti mulai diterapkan pelaku bisnis Amerika pada awalnya ya, sehingga nanti akuntansi makin berkembang di dunia begitu. Nah, jadi atas dasar ini Luca Paciolo ini dikenal ini sebagai bapak akuntansi dunia, karena bapak inilah nanti yang pertama sekali mulai mencatat dengan rinci, dengan teratur sistem keuangan ya. Kemudian kita lanjut, kita lihat dulu di Indonesia pencatatan akuntansi ya. Ini sebenarnya sudah diawali dari masa VOC ya. Nah, masa VOC tahun 1600-an kita sebenarnya sudah diterapkan oleh Belanda ya pada saat itu ya, karena berasal dari Eropa gitu. Nah, kemudian itu berkembang pada masa tanam paksa tahun 1800-an ya nak ya. Nah, juga sudah memakai sistem pembukuan kontinental karena berasal dari Eropa pada saat itu ya, karena kita dijajah oleh bangsa Eropa pada saat itu. Kemudian perubahan berlangsung sampai nanti masa Orde Baru juga ya, yang mana pada masa Orde Baru kita ketahui bahwa banyak pinjaman Indonesia itu berasal dari Bank Dunia pada saat itu ya,
pada saat itu. Yang mana nanti Bank Dunia itu menginginkan agar Indonesia itu membuat laporan keuangannya menggunakan sistem Anglo-Saxon. Nah, akhirnya Indonesia juga menggunakan Anglo-Saxon tersebut. Bahkan nanti Indonesia pada masa Orde Baru mengirimkan putra-putri atau mahasiswa ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Nah, jadi setelah mereka kembali, kemudian mereka nanti membentuk yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia ya. Nah, ini dia. Kemudian berkembang terus akuntansi itu pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 ya, nak ya. Nah, sampai sekarang maka terbentuklah yang kita kenal dengan istilah Ikatan Akuntansi SAK ya, yang menerapkan standar akuntansi keuangan begitu. Kita lanjut anakku sekalian, kita masuk kualitas informasi akuntansi. Nah, di sini dapat kalian baca, informasi keuangan itu akan bermanfaat bila memenuhi 7 kualitas. Nah, tentu relevan ya, relevansi. Ini harus dihubungkan dengan maksud yang cocok begitu ya. Kemudian ada juga yang kedua dapat dimengerti. Tentu informasi yang disampaikan itu harus dapat dimengerti oleh pemakainya gitu ya. Kemudian dapat diuji, artinya informasi itu harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur ya. Nah, para pengukur maksudnya para akuntan, contoh akuntan publik misalnya ya. Nah, jadi semua dapat diukur. Netral, informasi ini harus diarahkan dan kebutuhan umum daripada si pemakainya ya, tidak tergantung kepada keinginan pihak-pihak tertentu, tidak boleh ya. Nah, disitulah kehadiran daripada informasi keuangan yang netral. Kemudian tepat waktu, artinya bahwa informasi itu harus disampaikan sedini mungkin agar nanti pengambilan keputusan dalam ekonomi itu cepat ya, tidak terlambat begitu. Nah, daya banding artinya bahwa laporan itu bisa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya begitu maksudnya. Kemudian lengkap, informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan misalnya itu harus lengkap ya. Nah, selanjutnya kita membahas prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi ini ada basic accrual ya. Nah, kemudian ada juga nanti kelangsungan usaha, yang mana usaha itu diharapkan berkontinu ya, artinya berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada kesatuan usaha, ada juga pengedan biaya, dan ada juga harga perolehan. Nah, itu prinsip akuntansi. Lalu konsep dasar laporan keuangan. Konsep dasarnya ya tentu konsep entitas usaha. Kemudian yang kedua ada konsep kelangsungan usaha, konsep dasar keuangan, konsep realisasi penghasilan, konsep harga pokok, konsep membandingkan antara penghasilan dan juga biaya. Kemudian ada juga konsep konsistensi, konsep penjelasan atau pengungkapan. Kemudian ada juga konsep materialitas, konsep hati-hati, konsep biaya. Nah, ini dapat dibaca saja. Kita lanjut. Proses kegiatan akuntansi. Jadi pada dasarnya akuntansi itu anakku sekalian seperti ini ya. Jadi akuntansi itu terdiri dari 3 tahap nantinya ya. Tahap yang pertama ada tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan begitu ya. Nah, itu dasarnya. Nah, jadi kita bahas dulu misalnya tahap pencatatan. Nah, di saat terjadi transaksi misalnya ya. Nah, terjadi transaksi tentu ini sudah harus dicatat transaksi tersebut ya. Nah, berapa nominalnya begitu itu sudah dicatat. Nah, itu nanti pembuatan atau penerapan bukti transaksi misalnya ya. Nah, kemudian pencatatan jurnal atau posting ke buku besar ya, diklasifikasikan lagi dia. Nah, itu tahap pencatatan namanya. Kemudian yang kedua tahap pengiktisaran. Nah, ini termasuk dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, kertas kerja. Nah, ini nanti yang anak-anak kami pelajari satu persatu ya. Kemudian ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan inilah yang nanti melahirkan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo, bahkan jurnal pembalik ya. Nah, jadi laporan keuangan inilah nantinya yang menjadi sumber informasi ya, yang menjadi sumber informasi sehingga dikatakan akuntansi itu adalah sistem informasi begitu. Oke, kita lanjut. Pemakai sistem informasi akuntansi. Nah, seberapa penting sih sistem informasi akuntansi ini? Siapa sih yang memakainya? Siapa sih yang membutuhkan sumber informasi akuntansi ini? Tentu ini dia ada
Ada dua anakku sekalian, ada pemakai internal, ada pemakai eksternal. Nah, kita bahas satu persatu. Pemakai internal maksudnya ini pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, atau katakanlah ini adalah pihak-pihak manajemen ya dari sebuah perusahaan ataupun lembaga begitu ya nak ya. Nah, contoh perusahaan nanti tentu ada manajer pemasaran, bagian produksi, personal ya. Ini sangat dibutuhkan ya, informasi akuntansi. Nah, mereka inilah nanti yang disebut dengan pemakai internal. Nah, sedangkan pemakai eksternal berarti dari luar, misalnya ini dia ada kreditur ya. Kreditur ini artinya pemberi pinjaman ya, pemberi kredit. Nah, misalnya dalam hal apa ya, dunia bisnis ekonomi ya, bank ya. Bank itu memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan ya. Nah, tentu pihak bank tidak semudah itu memberikan pinjaman, tentu sesuai dengan prinsip bank itu dengan 5C ya, harus hati-hati. Nah, maka mereka harus mempelajari terlebih dahulu sistem akuntansi yang ada di perusahaan tersebut misalnya. Nah, juga pemerintah juga sangat membutuhkan yang namanya sistem informasi akuntansi. Nah, contoh bagaimana nantinya pemerintah menetapkan pajak terhadap sebuah badan usaha misalnya ya. Nah, itu berangkat dari yang namanya sistem informasi akuntansi daripada lembaga atau perusahaan yang tersebut begitu. Nah, begitu juga calon investor sangat membutuhkan informasi akuntansi ya. Nah, yang mana investor ini tentu sangat hati-hati dengan menanamkan modalnya ya. Maka dia harus mempelajari keberlangsungan daripada perusahaan itu nantinya dan di masa yang akan datang begitu ya. Tentu para investor mengetahui dari akuntansinya juga begitu ya. Nah, kemudian pemasok atau supplier juga membutuhkan, pemilik atau pemegang saham, karyawan, serikat pekerja ya membutuhkan, kemudian masyarakat juga. Nah, inilah dia pemakai ataupun yang membutuhkan sistem informasi akuntansi itu sendiri ya. Nah, saya rasa itu dia anakku sekalian. Demikian materi kita untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat anak-anak kami pahami, dan silakan ditambah materinya dari sumber-sumber lain dikembangkan. Materi kita berikutnya kita akan membahas bidang-bidang akuntansi dan juga profesi dan etika profesi akuntan. Nah, demikian dari Sir Alpen, semoga bermanfaat. Salam sehat.